Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Huda. Saya kelas A13, akan menyampaikan presentasi pada mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan tema pengenalan pengolah kata. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Microsoft Word sebagai pengolah kata dasar, yang mana kebanyakan orang dapat menggunakan software atau aplikasi tersebut. Mungkin ada yang belum paham atau bertanya tentang apa itu sebenarnya Microsoft Word. Microsoft Word adalah program pengolah kata yang mana dalam memakainya atau menggunakan Microsoft Word tersebut, kita bisa mengedit, mengetik, dan memasukkan gambar ke dalam lembar atau kertas kerja kita. Sehingga ketika kita ingin menuliskan sesuatu melalui komputer atau digital, kita dapat menggunakan Microsoft Word. Kemudian ini adalah yang sering digunakan. Kenapa kok Microsoft Word sering digunakan? Sebab kemudahan dalam memakainya. Selanjutnya, di dalam Microsoft Word tidak hanya mengetik dan memasukkan gambar saja, kita juga bisa mengatur format dokumennya, ukuran kertasnya, spasinya, model bentuk hurufnya, dan paragrafnya juga. Lalu mengapa menggunakan Microsoft Word? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya Microsoft Word itu adalah ramah untuk siapa saja. Pertama kali seorang ingin menuliskan sesuatu, maka dia akan membuka Microsoft Word kalau itu berbasis teknologi, atau ketika kita menuliskan sesuatu untuk menyimpan kalimat atau dokumen, kita membukanya adalah Microsoft Word. Selain mudah untuk digunakan, ini ada berbagai fitur, yang mana fiturnya itu ketika kita menulis, contohnya menulis nomor, kita tidak manual. Maksudnya manual ini kita ketik 1, 2, 3, enggak. Kan tetapi ketika kita sudah menuliskan satu, nanti bisa disetting untuk otomatis. Selanjutnya kompatibilitas, yang mana dokumen yang ada di Microsoft Word ini bisa dibagikan dan dibuka di mana saja. Tidak hanya di dalam komputer, tapi juga bisa diakses melalui handphone atau smartphone pada zaman sekarang. Nah, ini mengenal tampilan atau fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft Word. Yang pertama ini adalah ribbon. Nah, ribbon ini adalah bagian yang memuat menu-menu utama Microsoft Word, yang mana berisi tombol-tombol perintah dengan fungsinya. Berikut ilustrasi dari ribbon pada Microsoft Word. Di situ ada bertuliskan file yang menu atau icon. Di situ banyak, ada bertuliskan file, ada home, insert, design, dan lain sebagainya. Yang mana tombol-tombol tersebut itu memiliki fungsinya masing-masing. Nah, untuk sementara ini kita mengenal ribbon terlebih dahulu. Sudah terlihat ya. Selanjutnya untuk dokumen area. Nah, dokumen area seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwasanya untuk menggunakan Microsoft Word, kita juga bisa menyeting apakah itu bisa berbentuk vertikal atau berbentuk horizontal. Lalu selanjutnya adalah status bar. Nah, status bar ini adalah bagian dari Microsoft Word yang memiliki fungsi untuk menampilkan keterangan terkait dengan proses yang sedang terjadi pada lembar kerja. Jadi ketika lembar kerja kita sedang aktif, ketika kita sedang mengetik atau bekerja, itu nanti status barnya akan muncul, menunjukkan misalkan ketika kita mengetik beberapa kata, maka
Di situ akan menunjukkan berapa kata yang akan kita ketik. Selanjutnya, nah ini cara untuk membuka dan menyimpan dokumen. Nah, caranya untuk menyimpan dokumen. Nah, sebelumnya sudah tahu ya tentang icon untuk membuka Microsoft Word. Kalau belum tahu, pastikan di komputer kalian atau di komputer kita itu sudah terinstall Microsoft Word. Ketika sudah, tentunya icon Microsoft Word sendiri itu biasanya ada huruf W biru dan ada kertas yang mendampinginya. Nah, untuk membukanya atau memulai lembar baru kerja itu diklik 2 kali, nanti akan muncul yang namanya new document atau blank document. Selanjutnya, ketika sudah mengetik, itu kita bisa menyimpan file atau dokumen yang sudah kita buat tadi. Caranya seperti apa? Caranya adalah ketika sudah kita selesaikan dokumen yang kita buat, bisa dipilih file, lalu pilih save as. Setelah save as, nanti kita bisa memberi nama sesuai keinginan kita. Biar apa? Diberi nama biar tidak lupa, atau dokumen yang sudah kita buat biar tidak hilang dan tidak sia-sia. Maka dari itu, nama untuk file kita itu adalah termasuk hal yang penting, sehingga ketika kita menyimpan jangan sampai lupa nama dokumen yang sudah kita simpan itu tadi. Selanjutnya, menulis dan mengedit teks. Setelah kita bisa membuka Microsoft Word, kita dapat menulis dan mengedit teks, yang mana teks sesuai keinginan atau tugas yang kita lakukan. Nah, menulis dan mengedit teks Microsoft Word memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengubah konten dengan mudah. Mulai dari mengetik teks hingga memformat dokumen, segalanya dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Kita juga dapat menggunakan fitur penformatan seperti cetak, tebal miring yang sudah kami sampaikan. Nah, untuk memilih kata atau memilih huruf, yang mana nanti hurufnya bisa miring, yang itu adalah biasanya disebut dengan italic, atau tebal, huruf yang tebal, atau yang biasa disebut dengan bold, atau tulisan atau kata kalimat yang dapat kita beri garis di bawahnya, yang biasanya juga disebut dengan underline. Seperti itu. Selanjutnya, mengatur format dokumen. Kita dapat mengatur format dokumen. Kertasnya ini sesuai kertas apa misalkan. Nah, yang pertama tata letak page. Tata letak page itu nanti kertasnya ini di sini disebutkan margin. Margin itu adalah ukuran kertas. Ukuran kertas yang ingin kita gunakan. Rata kanan, rata kiri berapa senti jaraknya. Itu bisa kita atur melalui margin. Nah, untuk orientasinya kita dapat memilih untuk landscape atau horizontal, vertikal atau horizontal. Dan juga kita bisa memilih kolomnya hanya 1 kolom atau 2 kolom. Sebenarnya kita lebih bisa praktekkan. Nah, ini adalah ilmu praktek biasanya. Selanjutnya, gaya teks dan paragraf. Ini ada gaya teks dan paragraf yang menyesuaikan keinginan kita, sehingga ketika kita ingin memilih huruf teks yang seperti apa, modelnya seperti apa, itu banyak yang dapat kita pilih. Nah, di situ di menu gaya itu banyak pilihannya yang dapat kita gunakan. Selanjutnya, penomoran dan daftar isi yang sudah kami sebutkan tadi di awal, yang mana kita bisa memberikan nomor secara otomatis. Ya, jadi tidak mengetik 1, 2, 3, 4 sampai selesai, akan tetapi ketika sudah milih nomor 1, ketika enter nanti akan muncul nomor 2 secara otomatis. Sehingga itu memudahkan kita untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya, menggunakan gaya dan template. Nah, ini termasuk kemudahan kita dalam menggunakan
Microsoft Word. Di sini ada banyak beberapa template yang dapat kita gunakan. Lalu memodifikasinya sehingga tulisan-tulisan yang sudah kita buat itu tidak monoton biasa-biasa saja, akan tetapi menyesuaikan selera kita, seperti itu. Selanjutnya menyisipkan gambar dan tabel. Tidak hanya tulisan yang dapat kita lakukan, mengetik saja, tapi kita juga bisa memasukkan gambar yang sudah kami tampilkan di presentasi kali ini. Tidak hanya itu saja, kita juga bisa memasukkan tabel atau kolom. Dan setelah data dibuat, setelah file dibuat tadi, bisa kita praktekkan dan kita bisa menyimpan file atau dokumen kita sebagai format Word atau sebagai PDF. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.